Sebagai rasa ungkapan syukur bertambah setahun usia bagi Kabupaten Sorong yang kini berusia 56 tahun. Pemerintah Kabupaten Sorong melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Sorong bertempat di Alun-Alun Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 14 Juni 2023. Pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-56 Kabupaten Sorong kali ini berbeda dengan perayaan tahun sebelumnya, di mana pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-56 Kabupaten Sorong, para penjabat juga peserta upacara hadir dengan menggunakan pakaian adat Nusantara. Menurut sejarah, pemerintah Kabupaten Sorong awal mula dibentuk oleh Sultan Tidore guna perluasan wilayah kesultanan dengan diangkat 4 orang raja yang disebut Kalonomuraha atau Raja Ampat. Keempat raja itu diantaranya Raja Van Gering, Raja Van Malaba, Raja Mastarai, dan Raja Van Malanso, yang diangkat sesuai dengan 4 pulau besar yang tersebar dari gugusan Pulau Raja Ampat, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Misol, Pulau Salawati, dan Pulau Batanta. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-56 Kabupaten Sorong, penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Muhammad Musaad, hadir selaku inspektur upacara dengan menggunakan jas dilengkapi atribut kalung manik-manik, juga selendang kain adat suku Moi, serta menggunakan mahkota Papua. Pemirsa, mari sama-sama kita ikuti dan saksikan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-56 Kabupaten Sorong. Perhatian, barisan saya mulai. Masing-masing pimpinan pasukan kembali ke samping kanan pasukan. Silakan. Sejarah pembentukan pemerintahan daerah Kabupaten Sorong. Pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sorong sejak pemerintahan Belanda sampai ke pemerintahan Republik Indonesia telah terjadi perubahan signifikan dalam implementasi roda pemerintahan. Kilas balik penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa lalu dan masa depan sebagai berikut. Pemerintah Kabupaten Sorong awal mulanya dibentuk oleh Sultan Tidore guna perluasan wilayah kesultanan dengan diangkat 4 orang raja yang disebut Kalonomuraha atau Raja Ampat. Keempat raja adalah Raja Van Gering, Raja Van Malaba, Raja Van Mastarai, dan Raja Van Malanso, yang diangkat sesuai dengan 4 pulau besar yang tersebar dari gugusan pulau-pulau Raja Ampat, yaitu Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Selain mengangkat raja-raja, pemberian nama pangkat dan jabatan pun diberikan oleh Kesultanan Tidore seperti Sangaji, bidang pemerintahan, Kapitan Laut dan Mayor, bidang keamanan, Marinyo, bidang keagamaan, dan lain sebagainya. Dari pemerintahan tradisional Kesultanan Tidore hingga pemerintahan Belanda sebelum Perang Dunia Kedua, semasa penjajahan pemerintahan Belanda atas Kepulauan Indonesia, maka pada tahun 1935 di Sorong dibuka sebagai Base Camp Matase Petroleum Maskapai atau BPM, dengan pos pemerintahan mengambil lokasi pada Pulau Dong. Keadaan ini berlangsung sampai dengan tahun 1944. Kemudian Sorong diduduki oleh tentara Jepang. Semasa Irian Barat dalam suasana perang antara sekutu melawan Jepang, maka pemerintah Belanda membentuk satuan pemerintahan sipil yang diberi nama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA, berkedudukan di Kampung Harapan Jayapura atau Hollandia pada waktu itu. Satuan pemerintahan NICA ini setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua tahun 1945 masih berkuasa di Irian Barat sampai tahun 1947. Pada tahun 1947, pemerintah Belanda mulai menyusun struktur pemerintahan untuk Irian Barat dengan pembagian wilayah atas daerah besar dan kecil sesuai dengan keinginannya.
Sorong ditentukan sebagai Onder Afdeling meliputi distrik-distrik di Kepulauan Raja Ampat dan Semenanjung Doreri. Onder Afdeling ini dikepalai oleh seorang Hofvan Plastik Bestur atau HPB dan berkedudukan di Sorong Dom. Kota Sorong Dom ditentukan pula sebagai ibu kota Afdeling West New Guinea yang wilayahnya meliputi seluruh kepala burung dan Fak-Fak atau sekarang Kabupaten Fak-Fak. Afdeling West New Guinea ini dikepalai oleh seorang asisten residen, sedangkan residennya sebagai kepala provinsi berkedudukan di Jayapura. Hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1949. Pada tahun 1950, pemerintah Belanda berusaha memisahkan Irian Barat melalui konferensi meja bundar atau KMB. Maka pemerintah Belanda lebih memperkuat kedudukannya dengan membentuk satuan pemerintahan yang bernama Het Government van Nederlands New Guinea, dikepalai oleh seorang gubernur berkedudukan di Hollandia atau Jayapura sekarang. Mulai pada saat itu, terbentuklah beberapa afdeling definitif di seluruh Irian Barat atau Nederlands New Guinea pada waktu itu. Di antaranya Afdeling West New Guinea yang meliputi seluruh wilayah kepala burung atau Volkekop dan Fak-Fak dikepalai oleh seorang residen dan berkedudukan di Sorong Dom. Afdeling West New Guinea meliputi 1. Onder Afdeling Sorong, 2. Onder Afdeling Fak-Fak, 3. Onder Afdeling Ayamaro, 4. Onder Afdeling Manokwari, 5. Onder Afdeling Kaimana, 6. Onder Afdeling Ransiki, 7. Onder Afdeling Kokonau, 8. Onder Afdeling Bintuni. Hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1950. Karena luasnya wilayah Onder Afdeling Sorong, maka pada tahun 1952 Onder Afdeling kemudian dipecah menjadi 2 Onder Afdeling, yaitu 1. Onder Afdeling Sorong Oil dan Onder Afdeling Raja Ampat. Masing-masing dikepalai oleh seorang Hofvan Plastik Bestur atau HPB dan kedua-duanya berkedudukan di Sorong Dom. Pada tahun 1956, Afdeling West New Guinea kemudian dipecahkan dan dibentuk menjadi 2 Afdeling, yaitu Afdeling West New Guinea dan Afdeling Fak-Fak. Bersamaan dengan pemecahan tersebut, maka Afdeling West New Guinea yang tadinya berkedudukan di Sorong Dom kemudian dipindahkan ke Manokwari. Dengan demikian, maka Afdeling West New Guinea meliputi Afdeling 1, Afdeling Raja Ampat, 2. Afdeling Sorong Oil, 3. Onder Afdeling Ayamaro, 4. Onder Afdeling Manokwari, 5. Onder Afdeling Ransiki, 6. Onder Afdeling Bintuni. Pada tahun 1959, HPB Sorong Oil dipindahkan dari Sorong Dom ke Remu sebagai ibu kota Onder Afdeling Sorong Oil yang baru atau kota Sorong saat ini. Sedangkan Sorong Dom tetap sebagai ibu kota Onder Afdeling Raja Ampat. Sejak tanggal 1 Oktober 1962, penyerahan pemerintahan atas Irian Barat kepada Badan Penguasa Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA. Pada tanggal 1 Mei 1963, penyerahan Irian Barat ke pemerintah Republik Indonesia. Nama-nama pejabat kepala daerah wilayah yang pernah memimpin Kota Sorong dari tahun 1963 sampai dengan sekarang. 1. Abdul Rashid, Wakil Bupati Koordinator periode 1963 sampai 1965. 2. RM Suwarno, Wakil Bupati Koordinator yang kemudian diangkat sebagai Bupati Kabupaten Administratif Sorong tahun 1965 sampai 1967. 3. Subarja, Bupati Kabupaten Administratif atau Otonom 1967 sampai 1969. 3. Agus Suyitno, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Sorong periode 1970 sampai 1975. 5. Sutaji, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Sorong 2 periode. Periode pertama tahun 1975 sampai 1980, periode kedua tahun 1981 sampai 1986. 6. Joko Purnomo Adi, Bupati Kabupaten Sorong tingkat 2 tahun 1987 sampai 1991.
7. Dr. Andes Sartes Wanma sebagai caretaker Bupati Sorong tahun 1991 sampai 1992. 8. Brigjen Purnawirawan Abram Octavianus Aturudi, Bupati Kabupaten Sorong tahun 1992 sampai 1997. 9. Dr. John Pitt Wanane SH MSc selama 2 periode. Periode pertama tahun 1997 sampai 2002. Periode kedua berpasangan dengan Wakil Bupati Dr. Stefanus Malaks MSc tahun 2002 sampai 2007. 10. Dr. Muhammad Tangke sebagai pelaksana tugas Pela Bupati Sekretaris Daerah dan pelaksana harian Pela Bupati Sorong tahun 2007. 11. Dr. Stefanus Malak MSc selama 2 periode. Periode pertama tahun 2007 sampai 2012 berpasangan dengan Dr. Andos Tri Budiarto sebagai Wakil Bupati. Periode kedua tahun 2012 sampai 2017 berpasangan dengan Suko Harjono SOS MSc sebagai Wakil Bupati. Tanggal 12, Dr. Andes Musa Kamudi MSc sebagai pelaksana tugas PLT Bupati Sorong dari 2015 sampai 2017. 13, Insinyur Muhammad Said Nur MSc sebagai pelaksana harian Bupati Sorong dari bulan Juni sampai Agustus 2017. 14. Dr. Joni Kamuru SH MSc dan Suko Harjono SOS MSc sebagai Bupati Sorong dan Wakil Bupati Sorong periode 2017-2022. 15. Bapak Yanpit Moso SOS MM MAP sebagai penjabat Bupati Sorong oleh periode 23 Agustus 2002 sampai dengan sekarang. Sejak dilantiknya pejabat Bupati Sorong telah dilaksanakan berbagai program pemerintahan, pembangunan daerah, pelayanan publik dan pembinaan kemasyarakatan yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Sorong. Demikian sejarah singkat perkembangan pemerintahan pembangunan daerah Kabupaten Sorong dari tanggal 14 Juni 1967 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023, yang berarti bahwa hari ini kita merayakan ulang tahun Kabupaten Sorong yang ke-56 tahun. Dirgahayu Kabupaten Sorong yang ke-56. Tuhan memberkati pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sorong. Terima kasih. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Dalam amanatnya, penjabat Gubernur Papua Barat Daya menyampaikan apresiasi dan bangga kepada pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Sorong yang telah melahirkan 5 daerah otonom baru, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maibrat, dan Kabupaten Tambrau. Sebagai kabupaten induk, Kabupaten Sorong menjadi wilayah yang aman dan nyaman ditempati semua unsur suku, agama, budaya, dan profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat para anggota Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya, yang saya hormati para bupati, wali kota, PJ Bupati, PJ Wali Kota, khususnya PJ Bupati Sorong, yang saya hormati anggota Forkopimda Kabupaten Sorong maupun juga Kabupaten Kota yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati para pimpinan DPD Provinsi Papua Barat Daya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, pimpinan DPD Kabupaten Sorong, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan warga masyarakat yang
saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong, Ketua-Ketua Organisasi Wanita, TNI Polri, tokoh lintas agama, dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkatnya, atas kasihnya, atas perkenannya, maka hari ini kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama memperingati hari ulang tahun Kabupaten Sorong yang ke-56. Kita yakini bahwa kasih dan kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa akan terus tercurahkan kepada kita, sehingga kita mampu nanti melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sorong. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, memperingati hari jadi Kabupaten Sorong yang ke-56 ini adalah salah satu cara kita mensyukuri nikmat kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk mengabdi bagi masyarakat dan juga bagi daerah serta bangsa dan negara kita yang kita cintai. Di usia yang ke-56, pada hari ini, pada tanggal 14 Juni tahun 2023, Kabupaten Sorong merupakan pemerintah induk yang telah melahirkan 5 daerah otonom baru, di antaranya yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Bebat, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Raja Ampat. Tadi kita telah mendengarkan bersama sejarah singkat perjalanan Kabupaten Sorong sejak tahun 67, dan hari ini tepat dalam usia yang ke-56 kita bisa melihat bersama perkembangan kemajuan dari Kabupaten Sorong yang luar biasa. Ini semua tidak terlepas dari jerih payah, pengorbanan, pengabdian para tokoh-tokoh kita yang juga tadi telah disebutkan, para pimpinan-pimpinan yang ada di daerah ini. Oleh karena itu, kepada mereka-mereka yang sudah pergi mendahului kita patut menyampaikan doa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan tempat yang terbaik kepada para putra terbaik bangsa, putra terbaik wilayah Sorong yang telah memimpin kabupaten ini untuk maju bersama dengan masyarakatnya. Kepada yang masih diberikan kesempatan hidup, kita juga menyampaikan terima kasih, apresiasi yang tinggi kepada para pejuang, pemimpin-pemimpin yang telah memimpin Kabupaten Sorong di dalam melaksanakan tugas pengabdian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Khusus kepada Saudara JP Moso yang saat ini diberikan amanah sebagai pejabat Kabupaten Sorong, juga kita memberikan apresiasi, terima kasih atas kepemimpinannya dan atas penyelenggaraan HUT yang ke-56 pada hari ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat akan mendapat penghargaan tidak hanya dari masyarakat, tetapi yang terpenting adalah penghargaan dari Tuhan untuk pahala yang tidak dapat kita bayangkan bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam perkembangan Kabupaten Sorong yang begitu besar, hari ini Kabupaten Sorong menjadi pusat pelayanan pemerintahan, aktivitas sosial, dan juga ekonomi masyarakat. Sebagai konsekuensi dari pindahnya pusat pemerintahan serta luasnya wilayah Kabupaten Sorong, maka pemerintah daerah terus memacu pembangunan di berbagai bidang. Melalui peringatan hari jadi ini pula, kita gunakan sebagai momentum untuk mengingat kembali bahwa setiap capaian pembangunan yang kita raih saat ini adalah berkat kerja keras, kerjasama, dan kerja ikhlas dari semua pemangku kepentingan, baik pendahulu-pendahulu kita maupun kita saat ini. Oleh karena itu, maka rintisan akan menjadi pendorong bagi kita untuk terus bekerja keras, untuk bekerja cerdas di dalam rangka meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya di kabupaten wilayah Sorong yang kita cintai. Bapak Ibu yang saya hormati,
Saat ini kita sedang dihadapi oleh berbagai persoalan, berbagai permasalahan yang butuh penanganan, yang butuh kebersamaan untuk menangani. Antara lain adalah ancaman ataupun bergolaknya tingkat inflasi yang dapat menyebabkan terkadang harga menjadi tinggi dan pendapatan masyarakat tidak bisa menjangkau harga-harga yang tinggi. Yang kedua, kita juga diperhadapkan pada tingginya angka stunting, di mana pertumbuhan bayi balita tidak seimbang antara usia dan pertumbuhan tubuhnya. Dan yang ketiga, kita juga dihadapi dengan adanya ancaman kemiskinan ekstrim. Ini menjadi perhatian pemerintah pada semua tingkatan, mulai dari pusat, provinsi, sampai kepada kabupaten kota. Kita yakin dan percaya bahwa di Sorong ini adalah pusat perkembangan ekonomi untuk wilayah Papua. Bukan hanya Papua Barat Daya, bukan hanya provinsi Papua Barat, tetapi Papua pada umumnya. Karena di Sorong inilah ada satu-satunya kawasan ekonomi khusus yang menghimpun semua perkembangan ekonomi yang ada di Pulau Papua. Oleh karena itu juga saya minta kepada semua pihak, mari kita dukung keberadaan KEK kita yang ada di Provinsi Papua Barat Daya untuk menjadi sumber bagi peningkatan perekonomian di wilayah Papua. Dalam rangka mensyukuri Hari Tahun Rahmat Tuhan bagi pemerintah Kabupaten Sorong yang ke-56 tahun, mari berdoa. Dari kabupaten ini, penuhilah mereka dengan hikmat dan bijaksana. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih. Berdoalah hamba untuk seluruh kehidupan kedamaian di kabupaten ini. Kami tolak intoleransi, kami kutuk intoleransi, dan kami percaya di kabupaten ini hanya kedamaian dan sukacita. Biarlah kami hidup bersama, berdamping dengan suku Moy, Tahit, Maibrat, Imeko, Biak, Serui, Tabi, Lapago, Mapago, dan suku-suku yang lain dari Nusantara. Dirgahayu Kabupaten Sorong ke-56.
Semoga pemerintah serta masyarakat dapat mewujudkan Kabupaten Sorong menjadi rumah kebinekaan, rumah besar yang dihuni semua kalangan dengan perbedaan budaya, suku, dan agama untuk mendorong tanah Malamoy menjadi sejahtera, mandiri, religius, dan tangguh.